Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kurva pertumbuhan bakteri dengan metode pengukuran turbidimetri. Kelompok kami beranggotakan Devi Julianti Sitanggang, Reski Silsabila, Rahmatunisa, dan Tri Rahmi Irma. Metode turbidimetri merupakan metode pengukuran jumlah sel bakteri berdasarkan kekeruhan. Metode ini mengukur pengurangan intensitas cahaya pada spektrofotometer akibat adanya penghamburan cahaya oleh sel-sel bakteri yang ada pada kuvet. Adanya penghamburan cahaya tersebut mengakibatkan turunnya intensitas cahaya yang akan dinotasikan sebagai suatu nilai. Semakin besar nilai tersebut menunjukkan semakin banyak jumlah sel bakteri yang ada dalam kuvet. Alat. Peralatan yang digunakan adalah cawan steril, jarum OC, mikropipet, pipet, Erlenmeyer berpenutup, Erlenmeyer vakum, sumbat spons, gelas ukur, kaca Al-Roji, gelas beker, labu bundar, corong kaca, botol ampul, pompa penyedot, corong bonser, corong pisah, filter Wattmann 0,2, diameter 110 mm, neraca analitik, ultrasonic cleaner, evaporator, autoclave, inkubator, thermostat crank atau thermostatic, kabinet atau armoire, thermoregulatrice, dan shaker inkubator Exela E25. Sedangkan untuk proses analisis digunakan instrumentasi spektrofotometer SP300, HPLC, dan GCM. Bahan yang digunakan adalah jamur Daedalea diskinsi NBRC 3116, bakteri Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Ralstonia pickenti NBRC 102503, DDT, potato dextrose agar dari Merck, potato dextrose board dari Dipsko, nutrien board dari merek, nutrien agar dari merek, metanol, aseton, aqua DM, Na2SO4, N-heksana, dimetil sulfoksida. Regenerasi mikroorganisme. Dalam penelitian ini digunakan jamur Daedalea dignisi sebagai mikroorganisme pendegradasi DDT utama dan bakteri Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis serta Ralstonia picketi sebagai mikroorganisme penunjang optimasi degradasi DDT oleh D-dignisi. Proses regenerasi mikroorganisme dalam penelitian ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali jamur maupun bakteri yang akan digunakan dalam proses biodegradasi DDT. Pembuatan kurva pertumbuhan bakteri. Kurva pertumbuhan bakteri dibuat untuk ketiga jenis bakteri yang telah diregenerasi. Masing-masing bakteri hasil regenerasi diambil sebanyak 1 OC dan diinokulasikan ke dalam 10 mNb. Kultur tersebut diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam dalam kondisi di shaker dengan kecepatan 180 rpm. Sebanyak 1 mili kultur dimasukkan ke dalam 450 mili PDB medium dan diukur optical density-nya pada panjang gelombang 600 nm dengan spektrofotometri UV vis setiap 1 jam sekali. Kurva dibuat dengan absorbansi sebagai fungsi waktu. Apabila biakan telah mencapai fase kematian yang ditandai dengan adanya penurunan absorbansi, maka pengukuran dihentikan. Kurva pertumbuhan bakteri. Fase pertumbuhan bakteri ada 4. Yang pertama, fase lag. Merupakan fase awal pada pertumbuhan bakteri, di mana pada fase tersebut kecepatan tumbuh bakteri masih 0. Hal tersebut dikarenakan pada fase lag merupakan fase di mana bakteri baru beradaptasi pada lingkungan media baru, sehingga bakteri lebih fokus ke mempertahankan diri. Yang kedua, fase eksponensial merupakan fase di mana pertumbuhan bakteri mengalami peningkatan pesat. Peningkatan pertumbuhan sel bakteri seimbang dengan peningkatan jumlah sel pada setiap waktu. Yang ketiga, fase stasioner, di mana jumlah pertumbuhan sel sebanding dengan kematian sel.
sehingga kurva pertumbuhannya menjadi datar kembali. Hal tersebut dapat terjadi karena pada fase stasioner jumlah karbon, sumber energi, serta nutrisi telah habis digunakan. Yang terakhir adalah fase kematian, di mana mulai terjadi penurunan jumlah sel bakteri. Penurunan jumlah sel ini dapat terjadi akibat sel mati bakteri yang dimanfaatkan bakteri lain untuk tumbuh sehingga jumlah sel mati bakterinya mengalami pengurangan. Ini adalah gambar kurva pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa. Berdasarkan kurva pertumbuhan di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing spesies bakteri memiliki periode fase yang berbeda-beda. Pada fase lag pada jam ke-0 sampai 3, fase eksponensialnya pada jam ke-3 sampai 20, fase stasionernya mulai dari 20 sampai 26, dan pada fase kematian dimulai pada jam ke-26. Selanjutnya adalah kurva Bacillus subtilis. Dalam diagram tersebut dapat kita lihat fase-fasenya. Bakteri subtilis mengalami fase lag pada jam ke-0 sampai 3, fase eksponensialnya pada jam ke-3 sampai 19, fase stasionernya dari jam 19 sampai 23, dan pada fase kematian dimulai pada jam ke-23. Selanjutnya adalah kurva pertumbuhan Ralstonia Spitzketi. Pada diagram tersebut dapat kita lihat untuk fase lagnya pada jam ke-0 sampai 14, fase eksponensial mulai dari jam ke-14 sampai 29, fase stasioner mulai dari 29 sampai 54, dan yang terakhir adalah fase kematian dimulai pada jam ke-54. Dari data tersebut diketahui bahwa fase stasioner untuk Pseudomonas aeruginosa pada jam ke-21 dengan absorbansi 1,56. Bakteri Bacillus subtilis pada jam ke-20 dengan absorbansi 1,57. Sedangkan bakteri Ralstonia Spitzketi pada jam ke-30 dengan absorbansi 1,37. Waktu fase stasioner tersebut selanjutnya akan dijadikan acuan sebagai lamanya waktu pre-inkubasi masing-masing bakteri. Waktu stasioner tersebut dipilih karena pada fase stasioner tersebut merupakan fase optimal di mana masing-masing bakteri mampu memproduksi metabolit sekunder yang dapat meningkatkan kemampuan degradasi. Pada setiap waktu stasioner tersebut, besarnya absorbansi dapat mewakili banyaknya sel bakteri dalam setiap mililiter kulturnya. Untuk bakteri Pseudomonas aeruginosa, 1 ml setara dengan 1,05 kali 109 CV 10⁻⁹. Untuk bakteri Bacillus subtilis, 1 ml setara dengan 6,7 dikali 10⁸. Sedangkan pada bakteri Ralstonia Spitzketi, 1 ml setara dengan 1,44 dikali 10⁻13. Kesimpulan, penambahan bakteri mampu meningkatkan kemampuan degradasi DDT oleh jamur D. dickensi. Degradasi DDT oleh D. dickensi menghasilkan metabolit produk DDD dan DDE, sedangkan degradasi DDT oleh P. aeruginosa menghasilkan metabolit produk DDD dan DDMI. Degradasi DDT oleh kultur campuran D. dickensi dengan P. aeruginosa menghasilkan metabolit produk DDD dan DDMI. Hasil uji interaksi menunjukkan bahwa penambahan bakteri P. aeruginosa dan R. picketi tidak memberikan hambatan terhadap pertumbuhan Mycelium D. dickensi, sedangkan penambahan bakteri B. subtilis memberikan hambatan terhadap pertumbuhan Mycelium D. Jurnal referensi yang kami gunakan yaitu dari Rizky Hamdanwi tahun 2016 mengenai pengaruh penambahan bakteri terhadap biodegradasi DDT oleh Daedale dickensi.
Baiklah, sekian video presentasi kami mengenai kurva pertumbuhan mikroorganisme. Assalamualaikum warahmatullahi